GKP Seroja. Halo, nama kakak Kak Anggi. Nah, di sebelah kanan kakak ada Kalia. Halo Kalia. Nah, di sini ada Kak Sinta. Hai Kak Sinta. Nah, kita lihat yang di belakang-belakang kakak-kakak yang main musik. Ada kakak yang main keyboard, namanya Kakak Glenn. Hai Kakak Glenn. Nah, di sini ada kakak yang main kajon, namanya Kakak Bastian. Halo Kakak Bastian. Nah, terus di sebelah sini ada kakak yang main gitar, namanya Kak Tara. Hai Kak Tara. Nah, adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau angkat pujian untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa kabar? Ayo Kak. Oke, kakak yakin adik-adik semua di rumah udah pada semangat semua. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik sikap berdoanya yang baik, tutup mata, lipat tangan, udah gak ada yang nengok kanan kiri lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Kakak yakin semuanya masih semangat? Kita mau angkat pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Janganlah. Oke adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tapi adik-adik kasih persembahannya ke mama papa ya. Dititipin ke mama papa, nanti mama papa akan kasih ke gereja. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Selamat pagi semua. Apa kabar? Kakak ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Pada hari ini Kak Betty mengajak adik-adik semua untuk beribadah. Nah, yang berada di rumah sudah siap kita mau sekolah minggu pada pagi hari ini? Oke, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya. Ajak mama, papa, juga kakak-kakaknya untuk senantiasa mendampingi adik-adik di rumah ya. Oke, kakak akan mengajak adik-adik untuk persiapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk napas kehidupan yang baru, untuk sukacita yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dalam hati, pikiran, juga tingkah laku kami ya Tuhan. Dan pada hari ini anak-anaknya sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Bapak boleh pimpin adik-adik kami yang berada di rumah, sehingga firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, hamba bawakan, boleh dimengerti juga dipahami bagi adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya dengan buku Alkitabnya? Kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Dan adik-adik di rumah simak ya membacanya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ke-44. Judul perikopnya adalah Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitab kita. Dan sebelumnya kakak mau bertanya sama adik-adik semua nih. Pernah nggak adik-adik berbagi atau memberi, tapi sebenarnya adik-adik kekurangan? Oke, kakak akan kasih lihat sebuah video tentang firman Tuhan yang tadi barusan kita baca bersama-sama ya. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Oke adik-adik, videonya sangat menyentuh ya. Nah, tadi adalah cuplikan video tentang yang terjadi saat Tuhan Yesus berada di mana adik-adik? Situasinya Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah di Yerusalem. Tuhan Yesus dan para muridnya sedang memperhatikan banyak orang yang sedang memberikan apa? Benar, persembahan. Oh ya, apa itu persembahan? Persembahan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda atau bentuk ungkapan terima kasih atau syukur kita kepada Tuhan. Jadi intinya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita,
kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut kembali dengan ceritanya. Nah, Tuhan Yesus sedang memperhatikan orang banyak di sana. Dan ada satu yang mungkin salah satu dia perhatikan, yaitu orang kaya adik-adik. Nah, orang kaya itu biasanya sangat kelihatan ya penampilannya. Nah, kebetulan di Yerusalem itu banyak sekali orang kaya adik-adik. Nah, penampilan orang kaya ini berbeda dengan yang lainnya, menggunakan pakaian yang mewah tentunya, yang tidak seperti biasanya, dan dia membawa kantong yang berisikan uang banyak. Nah, orang kaya ini adik-adik, dia menengok ke kiri dan ke kanan dan merasa tidak ada yang memperhatikan dia. Tapi ketika orang banyak datang dan dia tahu apa yang dia perbuat pasti akan diperhatikan, dia buru-buru menghampiri kotak persembahan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dan tadi kedengaran ya bunyinya cering cering cering. Wah, banyak sekali bunyinya. Berarti banyak juga persembahan yang orang kaya tadi berikan adik-adik. Tapi itu terlihat seperti apa adik-adik? Terlihat seperti orang ini mau menunjukkan bahwa wah, aku dong orang kaya, uang yang aku persembahkan kepada Tuhan banyak nih. Dan dia sambil melihat ke kiri dan ke kanan bahwa dia tahu orang banyak memperhatikan dia. Wah. Dan mata Tuhan tertuju pada seorang ibu. Seorang ibu yang berjalan. Kemudian ibu itu juga menengok kiri dan kanan. Dan dia mungkin dalam pikirannya adalah, ada nggak yang ngeliatin aku? Kalau nggak ada, aku buru-buru mau memasukkan uang persembahan buat Tuhan. Mungkin dia malu atau gimana, pikirannya seperti itu. Dan adik-adik dengar ada berapa keping uang yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan? Hanya bunyinya cering cering. Oh, cuman ada 2 peser atau 2 keping uang sama dengan satu duit. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus Maha tahu. Dia Maha mengetahui. Tuhan Yesus tahu bahwa ibu itu adalah seorang ibu janda. Seorang ibu janda, udah janda miskin lagi. Nah, pada saat dia memberi, Tuhan tahu bahwa itu adalah uang yang dia miliki di hari itu. Bisa saja uang tersebut dia gunakan untuk membeli roti untuk dia makan sehari-hari. Tapi itu nggak dia lakukan adik-adik. Demi cintanya kepada Tuhan, ibu janda yang miskin tadi mau mempersembahkan apa yang dia punya, seluruh yang dia miliki, dia mau persembahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan amat sangat mengasihi dia. Tuhan Yesus memandang ibu ini telah memberi lebih banyak daripada orang lain karena dia memberi dari kekurangannya adik-adik. Wah, luar biasa ya ibu janda yang miskin ini. Nah adik-adik, apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya di ayatnya yang ke-43 sampai dengan ke-44? Oke, mari kita baca ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik dapat bayangkan, orang kaya tadi dia memberi dengan kelimpahannya, sedangkan ibu janda yang miskin tadi itu dia memberi dari kekurangannya, memberi dari apa yang dia miliki di hari itu, seluruh nafkah hidupnya, dan dia berikan semuanya kepada Tuhan. Sama halnya seperti ini adik-adik. Misalkan nih ada 2 orang.
Orang yang satu dia berpenghasilan anggaplah 1 juta per bulan, dan dia memberikan persembahan sebesar 500.000. Nah, orang yang kedua berpenghasilan misalkan 10 juta, dan dia memberikan persembahan kepada Tuhan sebesar 1 juta. Nah, menurut adik-adik, dari cara pandang Tuhan Yesus nih, kira-kira mana yang memberi lebih banyak atau lebih besar? Ayo, orang yang pertama atau orang yang kedua? Ya, tentunya orang yang pertama ya. Dia hanya berpenghasilan 1 juta, tapi dia bersedia atau rela memberikan setengah dari penghasilannya untuk diberikan kepada Tuhan, yaitu 500.000. Sedangkan orang yang kedua tadi penghasilannya berapa adik-adik? 10 juta. Dan dia hanya kasih ibaratnya 10% ya, 1 juta. Wah, tentu kalau dibandingkan, tentu lebih banyak yang memberi 50% tadi, setengah dari penghasilan dia. Nah, Tuhan melihat seperti itu adik-adik. Jadi memberi semua yang dia miliki untuk Tuhan. Dan kita juga perlu membiasakan diri untuk memberikan persembahan dengan cara yang benar ya adik-adik. Tuhan saja memberikan kepada kita yang terbaik. Kita juga belajar untuk memberi yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Dengan cara, mungkin kalau adik-adik mau memasukkan uang persembahan ke dalam kantong, biasakan uangnya jangan dilecek-lecek, tapi dilipat dengan rapi atau masih dalam ukuran yang baik, dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Oh ya adik-adik, persembahan itu diberikan tidak hanya dalam bentuk berupa uang, tapi bisa juga dalam bentuk misalkan barang. Itu yang pertama adik-adik. Dan juga yang kedua, dalam bentuk diri kita dengan cara berbuat yang baik dan benar. Itu juga sebagai persembahan. Oke adik-adik, dari apa yang sudah kakak bahas tadi, adik-adik dengar, kira-kira apa sih yang dapat dipelajari? Ayo, apa yang adik-adik dapatkan? Oke, yang pertama, kakak bacakan ya. Jangan cepat menilai seseorang dari penampilannya, apalagi perbedaan statusnya. Nah adik-adik, jangan dilihat mungkin karena ibu janda yang miskin tadi berpenampilan tidak dengan baju yang wah atau mahal, bukan baju yang baik, tapi kita menyimpulkan bahwa dia tidak memberi dengan baik, padahal apa yang sudah dia berikan itu adalah yang terbaik yang Tuhan lihat. Itu ya. Oh ya, kakak ada cerita nih, kakak pernah dengar ada yang pernah cerita ke kakak, salah satu di gereja yang berbeda, sama-sama di GKP juga adik-adik. Jadi ada seorang ibu ini bisa dikatakan dia mungkin sama tidak punya suami atau janda, dan dia merasa mungkin pendapatan yang dia miliki tidak banyak adik-adik. Nah pada suatu hari, tepatnya di bulan Desember, nah di bulan Desember kan biasanya akan ada perayaan Natal. Nah pastinya semua jemaat itu akan bersama-sama memberikan apa yang mereka miliki untuk perayaan Natal. Nah seperti donasi-donasi tentunya. Nah ibu ini merasa karena dia nggak memiliki cukup uang banyak yang dia berikan di bulan tersebut, makanya ibu ini berinisiatif untuk menabung adik-adik. Dan pada saat itu dia membawa, siapa yang tahu celengan bambu yang panjang? Ya adik-adik, ibu itu membawa celengannya kepada anggota majelis, dan dia bilang seperti ini, aduh Pak Pendeta, saya nggak punya banyak uang yang saya dapat berikan, tapi saya punya ibaratnya tabungan yang sudah dia niati bahwa uang tersebut akan dia berikan kepada gereja sebagai persembahan. Nah adik-adik, wah ternyata
diterima ya oleh pihak gereja. Dan pada saat dibelah, wah luar biasa, ternyata ibu ini memberi lebih banyak dari orang-orang yang memberi pada saat itu. Karena apa? Karena dia memberinya tidak terasa sedikit dan akhirnya jadi bukit adik-adik. Dan itu sangat berkesan bagi semua orang yang mendengar ceritanya. Wah. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar untuk berpikir dan bersikap adil. Nah, jangan pernah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Adik-adik juga tidak boleh membedakan itu ya, apalagi yang namanya diskriminasi. Jangan mentang-mentang adik-adik merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu. Terus kalau adik-adik di sekolah tiba-tiba punya teman yang mungkin biasa saja, yang tidak kaya ataupun tidak pintar, terus adik-adik berkata atau berpikiran yang jelek atau negatif kepada orang itu. Apa ya isi ibaratnya sekarang ya? Istilahnya kalau zaman sekarang tuh membuli. Wah, tidak ya adik-adik, jangan pernah lakukan itu. Kita nggak pernah tahu loh, mungkin hari ini mereka belum pintar atau tidak terlihat lebih baik, tapi di masa yang akan datang mungkin bisa saja teman adik-adik itu yang tidak pintar ataupun yang mungkin nakal bisa jadi orang sukses kok. Jadi adik-adik jangan pernah membuat perbedaan. Dan apa ya, zaman sekarang itu seneng banget yang namanya menjelek-jelekan orang, apalagi netizen ya. Wah, jangan ya adik-adik. Berbuat baiklah kepada semua orang, berlaku adillah kepada semua orang, siapapun mereka. Oke, dan yang ketiga, memberi persembahan dengan benar dan tulus kepada Tuhan. Jadi seperti yang tadi kakak sudah bahas, bahwa kita perlu membiasakan diri memberi persembahan dengan baik dan benar, serta tulus kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan bukan untuk menunjukkan kesombongan ya. Oke adik-adik, baiklah. Tadi sudah ingat ya apa yang dapat kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, jangan cepat menilai orang dari penampilannya, apalagi dari statusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir dan bersikap adil. Yang ketiga, memberi persembahan dengan benar dan tulus kepada Tuhan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini buat adik-adik semua. Yuk, tidak usah berlama-lama lagi, kakak undang adik-adik untuk satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari ibu janda yang miskin tadi, yang rela membeli persembahan dengan tulus ikhlas hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan melakukan tugas juga aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi adik-adik kami yang saat ini berada di rumah, yang masih bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan boleh memimpin mereka semua, supaya apa yang mereka boleh pelajari, mereka boleh memahami, juga boleh mengerti. Tuhan Yesus, tidak lupa juga ya Bapak, kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, juga memberikan berkat bagi mereka. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam doa ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan selama ini. Lindungi kami Tuhan, jagai kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Kakak juga bersenang hati karena boleh
ada untuk memberitakan firman kepada adik-adik semua. Oke, peserta kakak jangan lupa tetap pakai maskernya, tetap cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan ya. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi siapa yang masih ingat? Tadi kakaknya cerita tentang apa? Nah, cerita tentang ada janda tua yang mau memberi. Nah, adik-adik, kakak berharap setelah ini adik-adik kalau memberi bisa dengan sepenuh hati adik-adik dan tanpa paksaan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi berlimpah sukacita. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dari tadi malam pagi sampai pada detik ini ya Tuhan, untuk sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati masing-masing daripada kami, Engkau jagai kami, Engkau jagai orang tua kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan untuk setiap kami ya Tuhan di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga sekolah kami bersekolah secara online ya Bapak. Engkau memberkati kiranya apa yang materi yang kami pelajari dapat menjadi prestasi kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya tetap menjadi berkat dimanapun kakak-kakak sekolah minggu berada. Tuhan, Engkau juga memberkati negara ini, kiranya Bapak pandemi COVID ini segera berakhir Tuhan, karena kami sudah rindu untuk bersekolah minggu di ruang sekolah minggu kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih.
sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus